Qutaibah bin Muslim 669 sampai 715 Masehi. Qutaibah adalah salah seorang panglima perang dalam Islam. Dialah pemimpin yang menaklukkan wilayah Balka, Kasyan, Fargana, Bukhara, Khawarizm, Samarkand, Kabul, dan Kashgar. Ibu kota Turkistan yang berada di wilayah Cina. Semua penaklukannya itu dilakukan pada 10 tahun terakhir dalam hidupnya. Kecakapannya mulai tampak ketika Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi menjadi gubernur Irak. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Qutaibah ditugaskan menjadi gubernur Bahrain. Kemudian Khurasan pada tahun 705 Masehi. Dari Khurasan, Qutaibah bertolak memperluas batas wilayah kedaulatan Islam. Dia menyerang Turki dan menyeberangi sungai. Peperangan ke wilayah-wilayah tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah. Jumlah bangsa Arab waktu itu masih sedikit, senjata mereka terbatas, jarak sasaran yang hendak diserang juga jauh, amat jauh, dan harus juga mendaki pegunungan. Coba bisa dibayangin, subhanallah. Selain cuacanya juga sangat dingin, karena itu banyak korban yang mati di perjalanan. Pada saat penyerangan itu, mereka mesti membawa bekal makanan dan pakaian yang dapat melindungi mereka dari terpaan cuaca yang sangat dingin. Di samping itu, musuh mereka tidaklah seenteng yang mereka bayangkan. Ketika bangsa Arab mengepung sebuah kota, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan kilat dari pasukan Turki. Faktor yang paling menentukan bagi kemenangan bangsa Arab pada penyerbuan itu adalah kecerdikan Qutaibah bin Muslim. Al-Hajjaj pernah memberikan komentar tentang Qutaibah ketika dia berhasil di dalam berbagai penaklukan. Qutaibah memang khusus kuutus untuk peperangan. Ketika dia kutugasi membuka tanah sejengkal, dia memberiku tanah sehasta. Subhanallah. Dalam menduduki wilayah taklukan, Qutaibah senantiasa membiarkan pemerintah wilayah tersebut mengatur pemerintahannya. Jika mereka bersedia melakukan perjanjian damai dengannya, dia memberi keluasan kepada penduduk wilayah taklukan itu mengatur wilayah mereka sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Qutaibah hanya mengangkat pengawas dan wakil dari bangsa Arab yang bertugas memungut pajak dari mereka. Dia mengkhususkan Samarkand sebagai pangkalan tentara bangsa Arab dan melindunginya dengan benteng yang sangat kuat, lalu menghancurkan rumah-rumah api, tempat peribadahan, penyembahan berhala, dan menyebarkan Islam di sana. Politiknya yang masih terkesan hingga kini ialah menjadikan Bukhara, Samarkand, dan Khawarizm sebagai pangkalan penyebaran Islam. Di kota-kota inilah dia memberikan perhatian besar bagi perkembangan ilmu Arab. Manakala Khalifah Walid dan Abdul Malik ingin memindahkan pemangku putra mahkota dari saudaranya Sulaiman ke tangan putranya sendiri Abdul Aziz, Al-Hajjaj dan Qutaibah bin Muslim menyetujui rencana itu. Sayangnya Walid meninggal dunia sebelum keinginannya terlaksana. Ketika Sulaiman menjadi khalifah, dia tidak lupa kepada dua orang yang menyetujui keinginan Walid atau bapaknya, yaitu siapa? Al-Hajjaj
selamat dari balas dendam Sulaiman karena ia mati terlebih dahulu. Sedangkan Qutaibah sempat merasakan balas dendam itu, bukan hanya dipecat dari kedudukan yang sedang dijabatnya, tetapi lebih jelek daripada itu. Di Fargana, dia menyeru kepada setiap orang untuk mencopot Sulaiman dan mengajak bala tentaranya melakukan pemberontakan terhadap khalifah di Damaskus sambil mengungkit kembali jasanya dalam penaklukan, upayanya dalam menyatukan bangsa Arab, keadilannya dalam membagikan rampasan perang dan pemberian hadiahnya kepada mereka. Namun sebagian orang secara diam-diam berusaha mendongkel kedudukannya sebagai gubernur yang berkhianat kepada khalifah. Bani Tamim pun menyerangnya dan membunuhnya di dalam istananya berikut 11 anggota keluarganya. Jarir mengomentari pembunuhan Qutaibah seperti ini. Kalian pasti menyesali pembunuhan atas Ibnu Muslim. Jika kalian bertemu Allah kelak akan lebih menyesal. Kalian telah memperoleh rampasan perang bersama dengannya, akan tetapi hari ini kalian berkhianat kepadanya. Dia berjalan bersama bidadari di surga. Pada saat yang sama balasan kalian adalah Jahannam. Terima kasih teman-teman masih stay di channel kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, adalah kehilafan dari Al-Fakir. Kami ucapkan terima kasih. Bantu kami dengan cara subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.